Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Untuk Anda yang ada di kelas 11, ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 4 terkait tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional, di video kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional itu dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya itu beranggotakan negara-negara. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, bergantung dari sifat organisasi tersebut. Nah, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi internasional? Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, berikut contoh peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama, Indonesia sebagai negara anggota PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Indonesia adalah salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negara Muchtar Kusumaatmaja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai tahun 2001. Indonesia juga merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Nah, selanjutnya, peranan Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah KTT ASEAN pertama, Pertemuan Informal Pemimpin Negara ASEAN pertama, dan KTT ASEAN yang ke-9. Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretariat Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono pada tahun 1977 sampai 1978, kemudian Umar Jadi Nyoto Wijono pada tahun 1978 sampai 1979, dan Rusdi Nur tahun 1949 sampai tahun 1992. Nah, selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Gerakan non-blok mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut
tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Amba, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan gerakan non-blok, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting gerakan non-blok akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota gerakan non-blok, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan gerakan non-blok di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua gerakan non-blok. Nah, baik Ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.